Cuma mau ketemu, cuma mau mastiin bener nggak Lesti nyanyiin lagu itu. Kalau misalkan bener disuruh siapa? Siapa yang nyuruh Lesti nyanyiin lagu itu? Heh. Si ibu baju hijau lagi. Tuh, baru enggak, sekarang pakai baju hijau lagi. Kalau kemarin-kemarin kan pas ngotot baju hijaunya itu pekat gitu ya, hijau tai kuda gitu ya. Kalau sekarang baju hijaunya itu luntur, seperti harapan ibu yang luntur untuk mendapatkan 4M ya. Iya bener. Apa yang lu bilang? Lu bilang diedit. Video lu yang bilang kalau misalkan Lesti terkenal gara-gara lagu itu, lu bilang itu diedit. Jadi lu nyalahin netizen. Hah? Lu bilang itu diedit dan lu bilang kalau misalkan lu fansnya Lesti, lu mengagumi Lesti. Kenapa harus ada somasi kalau misalkan lu ngefans sama Lesti? Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di Sri Utami Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih seputar kasus Lesti Kejora yang lagi-lagi viral ya kemarin itu, mbak-mbak baju hijau yang tadinya marah-marah, ngamuk-ngamuk, emosi, pada akhirnya klarifikasi permintaan maaf kepada Lesti. Tapi sebelum lanjut tonton videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan berikan like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita saksikan, ini dia video selengkapnya. Lagi mbak-mbak pakai baju warna hijau, poninya kayak poni Dora. Nah itu siapa itu yang marah-marah, yang bilang kalau Lesti menang itu karena karena lagunya, bukan suaranya Lesti, karena lagunya, katanya gitu. Mbak-mbak itu siapa? Pengen tahu saya, cepetan. Pengacara Yoni Dores yang kamu maksud itu bernama Lady. Ia adalah salah satu anggota tim kuasa hukum Yoni Dores yang mendampingi dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta lagu Bagai Ranting Yang Kering yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Lady adalah salah satu pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Yoni Dores. Ia dikenal sebagai sosok yang vokal dan berani dalam membela kliennya. Dalam kasus ini, Lady beberapa kali menyampaikan pernyataan yang cukup kontroversial. Salah satunya adalah klaim bahwa kesuksesan Lesti Kejora dalam membawakan lagu Bagai Ranting Yang Kering lebih disebabkan oleh kualitas lagu tersebut, bukan karena suara Lesti Kejora sendiri. Ya ampun, parah banget gak sih kalau menurut kamu, gara-gara lagunya atau karena suaranya Lesti bisa menang? Namun, jika kita berbicara tentang kompetisi menyanyi, tentu saja kualitas vokal penyanyi menjadi faktor utama penilaian. Lagu hanyalah media, tapi bagaimana penyanyi membawakan lagu tersebutlah yang menjadi penentu kemenangan. Dari tadi kenapa lu ngomong kayak begitu? Tepat sekali, kualitas vokal Dede Lesti memang luar biasa. Ia memiliki teknik vokal yang mumpuni, penghayatan yang mendalam, dan mampu membawakan lagu dengan ciri khasnya sendiri. Hal inilah yang membuat penampilannya selalu memukau dan membuatnya layak menjadi juara. Tuh, dengerin tuh, baju biru. Kalian kenapa pada ketawa sih? Itu karena Mr. Genius love. Mr. Genius kita love banget ya. Mulai hari ini Mamski bersama dengan Mr. Genius, kita akan mengupas tuntas apapun kasus-kasus yang ada di sosial media. Dia tuh nggak mungkin menang kalau bukan karena lagu kering-kering. Coba bukan lagu itu, nggak mungkin menang. Dia tuh menang karena lagu kering-kering gitu. Hei mbak baju hijau, lu tahu nggak? Emang lu kira kalau orang menang itu karena lagunya? Itu efek kesekian-sekian lagu itu. Yang pertama sekali adalah satu, suaranya harus bagus, harus merdu, harus cocok itu suara. Kayak Lesti tuh suaranya merdu banget ya kan. Harus pintar membawakan lagu ya. Harus serasi, ton tidak lari-lari ya. Penampilan oke, mimik wajah waktu membawain lagu oke. Pokoknya semua dinilai, bukan karena dari lagu aja mbak. Cuma mau ketemu, cuma mau mastiin bener nggak Lesti nyanyiin lagu itu. Kalau misalkan bener disuruh siapa? Siapa yang nyuruh Lesti nyanyiin lagu itu? Heh. Jadi kalau misalkan mau nyanyiin lagu itu, gue harus laporan dulu sama lu gitu. Lesti harus laporan dulu sama lu. Laporan. Di acara hajatan gue harus laporan. Iya, gue tahu lu yang punya lagu, lu yang nyiptain lagu. Terus kenapa kalau misalkan kagak boleh nyanyiin sama orang lain, kenapa lu nyiptain lagu? Klarifikasi ke sana ke sini, diundang media, diundang stasiun TV, ngomongnya beda-beda, nggak konsisten, kayak anak kecil. Kemarin somasi, tiba-tiba minta damai, itu sekarang bilangnya cuma mau ketemu doang, nggak ada yang lain. Pengen ketemu aja, pengen mastiin siapa yang nyanyi, siapa bener nggak Lesti nyanyiin lagu itu.
Siapa yang nyuruh Lesti nyanyi lagu itu? Aduh, ya ampun Pak, udah kayak anak bocah deh Pak. Stres Bapak ya. Kepikiran Bapak yang nggak jadi dapat uang 5M, 4M. Hah? Takut juga. Ya ampun Pak. Nggak suka Mami nggak suka. Lesti itu suaranya luar biasa, dia bilang gitu. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih. Saya juga minta maaf. Kalau kemarin itu ada kata-kata saya yang salah. Entah itu terlepas dari diedit atau tidak diedit. Ya kan, saya nggak pernah bilang Lesti suaranya jelek, nggak ada. Saya bilang malah, saya bilang saya ngefans. Apa yang lu bilang? Lu bilang dia edit. Video lu yang bilang kalau misalkan Lesti terkenal gara-gara lagu itu, lu bilang itu diedit. Jadi lu nyalahin netizen. Hah? Lu bilang itu diedit dan lu bilang kalau misalkan lu fansnya Lesti, lu mengagumi Lesti. Kenapa harus ada somasi kalau misalkan lu ngefans sama Lesti? Nggak usah ngadi-ngadi deh, jejak digital itu banyak. Lu bilang seperti ini, itu tuh ada jejak digitalnya. Makanya kata gue jangan asal mangap aja. Ya, pelajarin dulu kalau mau somasi orang, pelajarin dulu, jangan sampai somasi. Agak tahu kan dampaknya kayak gimana kan? Dampaknya beginilah, lu dibenci sama masyarakat, lu dihujat, lu dibully, udah menggebu-gebu, pakai loncat-loncat, seneng kan? Giliran sekarang udah kayak gini ya minta maaf, ngomongnya lembut, kemarin sampai bentak-bentak, ijo. Jadi gini Mbak, kita Pak Yoni LP itu kan nggak langsung di LP sebenarnya. Itu ada prosesnya, makanya dibilang kenapa sih kok baru tahun ini gitu, kenapa nggak dari tahun-tahun lalu. Ya tahun-tahun lalu tuh ada masanya beliau itu dapat informasi dari kawan sehingga tahu dari itu, meneliti YouTube tersebut, menganalisa YouTube tersebut. Terus juga kan ya beliau banyak kerjaan juga yang lain, sehingga mungkin masih ada keraguan kira-kira nih ditegur nggak ya, apa nggak ya, sambil menunggu itikat baik. Sebenarnya lamanya itu menunggu itikat baik bertahun-tahun, sampai pada saatnya kemarin itu ketemu Pak Ilham, diskusi, menghubungi, tidak dapat tanggapan. 3 kali Pak Yoni ke sana turun gunung, langsung sowan beliau ke rumahnya Lesti, tapi juga nggak ada tanggapan. Mungkin di situ jadi mungkin ya namanya Pak Yoni kan juga manusia biasa ya. Jadi beliau pikir mungkin dengan kita lapor mungkin polisi kali ya yang bisa bikin kita duduk bareng itu doang. Jadi nggak ada hal yang lebih dari itulah ya. Nggak ada kepikiran dendaling 4M gitu, nggak ada sama sekali, kita nggak ada. Semuanya itu kalau yang namanya denda, tuntutan itu memang berdasarkan pasal tersebut yang memang turun dari Poldanya langsung dari sana. Bukan kita yang ngarahin untuk pasal berapa kan kita nggak paham. Bukan ranah saya juga gitu. Ya. Kak, sosok dari Pak Yoni Dores sendiri sampai akhirnya kamu bisa harus ini kayaknya harus kita tahu ya, maksudnya sosok beliau seperti apa sih? Saya jadi bercerita sedikit ya. Sebenarnya saya itu bukan pengacaranya yang diberitakan. Saya ini penyanyinya. Pada saat umur saya 16 tahun, beliau memberikan kesempatan saya bernyanyi, menyanyikan lagu yang berjudul Usai. Saat itu tuh kita kayak kompetisi, tapi hanya 4 orang yang memang dipilih oleh beliau. 3 orang itu penyanyi yang sudah berpengalaman lah. Ya Tuhan ternyata memilih itu di saya. Dia kasih kesempatan saya buat video klip di Bali bersama dengan Elma Piana dan segala macam. Beliau memberikan saya pengalaman yang baik di dunia nyanyi, sampai akhirnya saya bisa masuk ke dunia entertain. Itu semuanya dari beliau. Banyak sekali jasa yang dia berikan kepada saya. Jadi di sana saya pikir di saat masa tuanya dia, usia kan dia udah 70 tahun ya. Saya pikir kalau bukan saya yang ikut mensupport dalam arti kata yang positif ya, maaf ya. Contoh mungkin kalau misalkan beliau lagi nggak bisa mengunjungi Lesti atau mungkin nggak bisa apa, ada saya wakilnya, makanya saya dibilang asistennya. Jadi apa jasa-jasa yang dia kasih ke saya nggak pernah lupa. Saya bisa bernyanyi, saya bisa kenal banyak artis, itu dari beliau. Dan dia begitu tulus ke saya gitu.
Jadi kita hubungannya sampai sekarang masih baik, dari umur saya 16 tahun sampai sekarang. Si ibu baju hijau lagi. Tuh, baru enggak loh, sekarang pakai baju hijau lagi. Kalau kemarin-kemarin kan pas ngotot baju hijaunya itu pekat gitu ya, hijau tai kuda gitu ya. Kalau sekarang baju hijaunya itu luntur, seperti harapan ibu yang luntur untuk mendapatkan 4M ya. Iya bener, ya udah Bu, sekarang mah pulang aja, balik ke rutinitas ya. Karena saya tahu kok pasti ibu diomel-omelin sama ibu RT, sama tetangga-tetangga, katanya bikin malu aja ya. Terus tenang aja Bu, ibu juga sekarang masih mendapatkan 4M kok. 4M, mencuci, memasak, mengupil, dan mendengkur. Iya, itu kan rutinitas ibu sehari-hari biasanya ya. 4M, mencuci, memasak, mengupil, dan mendengkur. Nah ya udah, karena sekarang ibu udah minta maaf, kita sebagai para pendukung Lesti ya udah damai-damai aja lah. Untuk tetangganya tolong jangan dimusuhin lagi ya, kasihan nanti nggak ada temen ya, nanti nggak bisa nganjuk lagi ke warung-warung atau yang ya. Sekarang lo minta maaf. Dibilangnya kemarin nggak emosi banget. Itu kan diedit-edit. Lo lupa dengan ucapan lo kemarin, lo bilang sampai nunjuk-nunjuk. Hah? Kita aja bisa ngeliat loh. Lo lupa. Kebanyakan hormon komodo. Ya, jadi lupa. Aneh orang begini. Terus lu bilang lagi, lu ngepen, terus lu bangga sama Lesti menyanyikan lagu kering-kering itu. Kemarin lu bilang Lesti nggak tahu diri, sekarang ngepen, terus sekarang bahagia, bangga. Terus ngomong apa lagi lu? Terus sampai bilang apa? Ya nanti beliau akan ini membuatkan lagu buat Lesti. Udah menghina Lesti, ujung-ujungnya ngebaikin Lesti. Trik sampah itu. Ya, orang munafik kalian itu. Ya, biarkan kalian kena karmanya. Boykot tetap lagu itu. Gak usah lagi pakai ya oknum pencipta lagu seperti ini. Gak usah. Ya, ribet, serakah, maruk. Halo guys, oke guys. Iya pencipta ranting kering, iya ayeuna geus lain dicerita. Babacotna cenah lain arek nuntut ganti rugi. Cuman hayang minta kejelasan dari Lesti maunya apa. Kuntul maneh maunya apa? Kamarip ta pengacara maneh anu make kolor hijau apa baju hijau? Ngomong bebeakan gitu. Harus ada itikat baik, terima kasih kayak gitu. Terus akan dituntut 10 tahun penjerong, denda 4M. Pan gitu. Ayeuna geus lain cerita. Buka pintu damai. Saha nu bermasalah. Mahena sarangan bermasalah. Kuntul memang kuntul mah kuntul. Anjir. Gara-gara naon ayeuna, gara-gara dihujat ke netizen. Emang salah lah. Ngalaporkeun Lesti. Alasan karena nyanyi ranting kering. Lagu nu ciptaan manehna. Anu dilaporkeun Lesti. Sedangkan penyanyi anu ngabawakeun lagu ranting kering teh lain cuma Lesti doang. Lagian eta mah lain mengcover ke nyanyi di on air kayak gitu kan. Teu anjir aing mah. Dasar kuntul. Kemari itil enak kuntul. Aing aing lain fans ya, lain fans Lestinya, lain Leslarnya. Tapi dina posisi ieu memang salah maneh ujug-ujug ngalaporkeun pamajikan si Bilar kayak gitu. Ngomong we maneh beres ngalagukeun lagu aing. Naon pemasukan ka aing kitu. Udah dirujak we, bes dirujak ku netizen kakarak babacot. Terus udah disentil sama Bang Haji Roma Irama, kakarak bacot. Muka pintu damai, tidak minta ganti rugi, hanya pengen minta kejelasan Lesti ngajelaskeun naon geus puguh si Lesti mah nyanyi di panggung, lain mengcover lagu. Kitu matakna lamun ngomong lamun naon disering heula. Denda 4M meuni gampang 4M malah duit teh hese karena sakang ngalah duit teh hese gitu ya teh. Jadi saya ngomong teh disaring heula kitunya.
Terima kasih sudah mampir, sudah klik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilindungi dari segala hal apapun. Terima kasih. Baiklah, cukup sampai di sini dan semoga kasusnya cepat selesai. Tidak ada lagi perdebatan, pertikaian dan sebagainya. Semoga bisa selesai dengan baik-baik, damai. Cukup sampai di sini dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.